Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa dan tentunya di channel Catatan Ridho. Perlu kalian ketahui, channel ini akan selalu mengedukasi dan memberikan hal-hal positif kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di momen kali ini kita akan membongkar atau mengkritiki salah satu dai yang mengeluarkan fatwa atau memberikan sebuah hukum terhadap suatu perkara, yaitu tentang agama Islam ya, perkara tentang agama Islam. Menurut beliau musik itu hukumnya haram. Menurut beliau musik itu haram. Itu dia topik yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum kita mengkritik atau mengomentari video beliau, yuk kita tonton dulu fatwa dari beliau. Ini dia. Kalau musik hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. 4 mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia, menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal, curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil? Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Makanya saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Benar, ditinggalkan madzhab Syafi'i. Tadi kita udah dengar sama-sama penjelasan serta pemaparan dari Ustadz Firanda tersebut ya, dai Al-Wahabi. Beliau dijulukin oleh orang-orang di Indonesia Al-Wahabi. Saya nggak tahu, saya cuman mengikuti apa yang sudah dijuluki oleh orang-orang di Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Al-Wahabi, dan juga beliau membagi tauhid menjadi 3. Itu salah satu ciri orang yang mengikuti pendapatnya Wahabi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Ustaz Firanda ini.
Kalau kalian sedikit perhatikan apa yang diucapkan oleh Ustaz Firanda serta apa yang dijadikan dalil oleh beliau itu tidak sinkron, tidak cocok, tidak sama teman-teman sekalian. Topik yang beliau bahas itu adalah musik, bukan alat musik. Sedangkan yang beliau dijadikan dalil atau pendapat dari ulama-ulama yang menurut beliau itu tidak ada yang mengatakan kalau musik itu hukumnya halal, semuanya sepakat haram menurut beliau ya. Semua ulama 4 mazhab sepakat kalau musik itu haram. Itu kalam dusta, itu perkataan dusta, itu perkataan bohong. Beliau menyesatkan umat dengan dalil yang beliau sendiri salah paham dengan dalil tersebut, teman-teman sekalian. Coba kalian pahami dari kata-kata Ustaz Firanda dulu ya, sebelum kita masuk ke kitab-kitab ulama mazhab yang 4. Kita masuk dulu, kita kritikin dulu nih perkataannya Ustaz Firanda. Ustaz Firanda bilang di awal ceramahnya, dia bilang musik itu haram. Akan tetapi dalil yang dia pakai adalah tentang pengharaman alat musik. Musik sama alat musik itu beda teman-teman sekalian. Kayaknya Ustaz Firanda ini tidak paham apa itu musik. Coba kalian lihat teks di belakang ini, biar kita sama-sama paham ya bahasa Indonesia. Sedangkan Ustaz Firanda ini menghukumi alat, bukan musik. Harusnya judulnya beliau itu adalah keharaman alat musik, bukan musik. Kalau kalian tidak percaya atas apa yang sudah saya paparkan, yuk kita simak bersama-sama pemaparan Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Ini dia. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran ya? Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama ada yang tidak menggunakan alat, jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana fi min dzikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Enggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy-syu'ara. Tapi kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Enggak, saya di sini. Jadi itu, jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Dengan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini nggak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam.
tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i ya wajib syukru alaina mad'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu asalnya kan itu syair ya, dari madid rumusnya tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mad'a lillahi da'i, ada semuanya di situ ya. Sampai orang Arab itu lupa, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair, refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan bikin syair. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamini al-mawzahu ma'a ma zakhilahul muqali fa anta yasridi wa sayyidi wa mawlali fakam tayyumuni ghajirin uqalqali qataftuhu min wadatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqala ghara muharmili wal walad wali waydani faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in hadithul muqali kahatan kakailali tabtabi ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membuat itu, Nabi biasa saja. Ini ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara itu terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ, yang disebut dengan hukum boleh. Nah, bagaimana? Di sini saya tidak membenturkan antara Ustaz Firanda sama Ustaz Adi Hidayat ya. Saya cuma mau bilang nih, satu kata buat Ustaz Firanda, belajar yang baik Ustaz. Biar antum tidak salah di dalam memberikan fatwa, memberikan hukum kepada orang banyak. Sehingga membuat orang ini gaduh. Dan juga nih Ustaz Firanda ini, jikalau beliau mau menghukumi musik ya, kenapa tidak ada kata dari Ustaz Firanda mengharamkan lagu Indonesia Raya? Nggak ada satupun dari ulama Wahabi yang berani mengharamkan nyanyian Indonesia Raya. Kenapa mereka tidak berani? Karena kalau mereka berani mengharamkan lagu Indonesia Raya, mereka akan dikeluarkan dari negara Indonesia Raya. Karena salah satu tanda kalau orang itu cinta dengan negaranya, dia akan bangga menyanyikan lagu kebangsaannya. Dan Indonesia Raya adalah salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Dan Ustaz-Ustaz Wahabi nggak ada berani itu, yang mengharamkan itu nggak akan berani mereka. Balik lagi ke topik ya teman-teman sekalian. Kita balik ke teks Imam Syafi'i. Kita lihat nih teks yang di belakang ini ya. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i ya, pendapat mazhab Imam Syafi'i ya di belakang ini. Di sini nggak semua alat musik juga diharamkan teman-teman sekalian. Ada loh alat musik yang dihalalkan. Tolong bagi pengikutnya jangan terlalu ta'assub sama Ustadz. Saya juga, walaupun saya cinta dengan Habib Umar, ada loh video saya mengkritiki video orang yang bilang kalau Habib Umar langsung melihat baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung. Itu saya kritiki. Saya cinta tetap cinta, akan tetapi ketika ada kejanggalan saya akan mengomentari. Disitulah letak kita sebagai murid untuk menjadi lebih cerdas, lebih teliti. Coba kalian teliti deh omongannya Ustaz Firanda, guru kalian ya. Kalau ada pengikutnya Ustaz Firanda nih yang nonton video saya ini, coba kalian perhatikan yang beliau omongkan. Itu tidak sesuai dengan apa yang beliau jadikan dalil. Jadi nggak sinkron. Ya kalau nggak sinkron nggak bisa lah teman-teman sekalian. Ya mungkin itu saja yang bisa saya kritiki, sedikit tapi sangat bermanfaat. Dan tentunya di sini Ustaz Firanda sudah jelas kesalahannya 99% beliau salah. Kalau pengikutnya yang menonton video saya ini masih tetap bersikukuh mengatakan kalau Ustaz Firanda itu benar 100%, fadol, silakan kalian ikuti guru kalian. Walaupun guru kalian terjun ke jurang, kalian juga ikutin ya. Jangan gak ikutin dong. Kan katanya mau ikut terus ke gurunya. Tapi bagi teman-teman sekalian yang menggunakan akal sehatnya dan belajar dengan giat, saya yakin mereka akan tahu mana benar dan mana yang salah. Mana yang bisa cocok dikonsumsi oleh publik dan mana yang tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Baiklah, mungkin itu saja. Semoga video ini atau channel ini bisa memberikan kalian wawasan tambahan tentunya. Dan juga tidak terlalu ta'assub sama guru kalian. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu. Saya undur diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.